Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Tak lupa pula kita ucapkan rasa syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin, yang telah Allah berikan kepada kita suatu nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita juga diberikan kesehatan pada hari ini, sehat jasmani maupun rohani. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah. Orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan ditambah. Dan apabila kalian kufur terhadap janji Allah yang Allah berikan kepada kalian tetapi kalian mengingkari, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Masyarul muslimin rahimakumullah, segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini pasti ada sebab dan akibatnya. Semua perbuatan yang kita lakukan, jikalau perbuatan itu menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sertakanlah nama Allah di dalamnya. Pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Aktivitas yang kita lakukan akan percuma saja jikalau tidak disandungkan nama Allah dalam setiap perbuatan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Segala perbuatan baik, semua perbuatan yang baik-baik, apabila tidak didahulukan dengan nama Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka terputuslah keberkahan di dalamnya. Orang yang selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memberikan dua keutamaan yang sangat luar biasa yang belum dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Apa itu? Yang pertama, Allah akan memberikan sifat Ar-Rahman. Yang kedua, Allah akan memberikan sifat Ar-Rahim. Rahman artinya pemberian Allah berupa dunia dan seisinya tanpa batas. Siapa saja yang senantiasa mengucapkan nama Allah dalam setiap aktivitasnya. Yang kedua, Ar-Rahim, pemberian Allah berupa akhirat. Hal ini dikhususkan bagi orang-orang muslim saja. Masyarul muslimin dimanapun engkau berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kata-kata bismillahirrahmanirrahim sekilas sangat mudah dan sederhana diucapkan. Tetapi Masya Allah subhanallah, dia memberikan keutamaan yang sangat luar biasa. Malaikat akan menjaga, serta malaikat pula akan memuliakan orang yang senantiasa mengucapkan nama Allah dalam setiap aktivitasnya. Syekh Muhammad Shalih Al-Munjadi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
memulai Al-Quran atau memulai kitab sucinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman menuliskan surat kepada penguasa Sabak yaitu Ratu Balqis, Nabi Sulaiman mencantumkan nama Allah dalam isi surat itu. Dan kemudian Nabi Sulaiman berkata dan perkataannya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman dan isi surat ini adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang yang selalu mengucapkan nama Allah dalam setiap aktivitasnya, maka semua dosanya akan terhampuni. Bukan hanya itu saja, syaitan tidak akan bisa menggoda seseorang yang hendak mengucapkan nama Allah dalam setiap aktivitasnya. Rasulullah SAW mempertegaskan lagi di dalam hadisnya, "Ma min 'abdi yaqulu bismillahirrahmanirrahim." Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, illa dabas syaitan, kecuali setan akan melelet tubuhnya. Kama yadubur rasasu 'alan nar, sebagaimana melelehnya timah di atas api. Orang yang selalu mengucapkan nama Allah dalam kegiatan apapun, khususnya dalam kebaikan, maka malapetaka, musibah, bencana, fitnah tidak akan mungkin bisa menghampiri orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas lagi dalam hadisnya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apabila seseorang menyertakan nama Allah dalam setiap kegiatan apapun itu, setiap aktivitas apapun, sesungguhnya malapetaka, kesusahan, musibah tidak akan mungkin menghampiri orang tersebut apabila menyertakan nama Allah di dalamnya. Walaupun itu musibah datang dari bumi serta dari langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lagi mengetahui, bahkan Maha mendengar. Hadirin kaum muslimin dimanapun engkau berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan dalam setiap aktivitas kita, dahulukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, supaya pekerjaan yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia, bahkan orang yang selalu mengucapkan namanya akan menjadi amal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya 60 bahkan 70 tahun. Apabila itu lebih, sesungguhnya itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 bahkan 70 tahun. Apabila itu lebih, sesungguhnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala supaya seseorang untuk bertobat kepadanya. Semua yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur dengan sedemikian rupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakibi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan bintang-bintang. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, menghiasi malaikat-malaikat dengan malaikat Jibril. Wa zayyanal jannata bil hururi wal qusur, menghiasi surga dengan bidadari serta istana yang megah di dalamnya. Wa zayyanal anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jumu'ah, menghiasi hari-hari dengan hari Jumat. Wa zayyanal layali bi lailatul qadri, menghiasi malam-malam dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan, menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida bil Ka'bah, menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an, menghiasi kitab-kitab dengan
Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Menghiasi Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama ada yang mengatakan rangkuman Al-Qur'an ada di surat Al-Fatihah dan rangkuman surat Al-Fatihah ada di kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita juga akan mengetahui bagaimana surat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Nabi Muhammad mendapatkan surat yaitu perintah untuk membaca, kemudian bacalah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra, kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad menjawab, "Ma'ana biqori'in, saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril itu melanjutkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam." Itulah bahwasanya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan namanya dalam setiap aktivitas kita. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari pribadi saya. Apabila perkataan itu benar, Allah lah yang menggerakkan lidah ini supaya berkata yang baik-baik. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.